Selamat datang kembali di program pembelajaran vokasi agribisnis. Saya Lukman Bayhaki dan pada pertemuan hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat aplikatif. Dan jujur saja sangat sering luput dari perhatian banyak organisasi maupun asosiasi yang bergerak di bidang pertanian. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah pengurus sebuah asosiasi petani, atau mungkin bagian dari komunikasi dari sebuah perusahaan agribisnis. Suatu pagi Anda bangun dan mendapati berita di media sosial sudah viral semalaman, menyebutkan bahwa harga beras akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan akibat gagal panen besar-besaran. Padahal informasi itu tidak benar. Namun dalam hitungan jam, konsumen sudah panik, pasar sudah bergejolak, dan yang disalahkan justru petani. Apa yang harus Anda lakukan dalam hitungan menit, bukan hari? Situasi seperti ini yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Dalam dunia advokasi, terutama advokasi di sektor agribisnis, yang sangat sensitif terhadap isu harga pangan, kebijakan ekspor impor lingkungan dan kesehatan, krisis bisa datang kapan saja, dari arah yang tidak terduga, dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di era digital seperti sekarang, sebuah unggahan yang tersebar pukul 6 pagi bisa saja sudah menjadi topik pembicaraan nasional sebelum pukul 12 siang, jauh sebelum organisasi terkait sempat menyusun tanggapan resmi. Jadi baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam konteks advokasi? Manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 3 fase yang disebutkan secara eksplisit dalam definisi tersebut. Mempersiapkan, merespon, dan pulih. Ini artinya manajemen krisis bukan hanya soal bagaimana bereaksi saat krisis sedang berlangsung, tetapi mencakup satu siklus penuh yang berkelanjutan. Fase persiapan berarti membangun sistem deteksi dini, melatih tim dan menyiapkan pesan-pesan kunci sebelum krisis datang sehingga dapat sehingga saat krisis benar-benar terjadi, tim perlu berpikir dari nol. Fase respon adalah saat krisis benar-benar terjadi dan organisasi harus bertindak cepat dan tepat sesuai dengan protokol yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan fase pemulihan adalah proses setelah krisis mereda, yaitu memperbaiki reputasi, mengevaluasi seluruh proses penanganan, dan mematikan kepercayaan publik kembali pulih secara bertahap. Ketiga, perhatikan frasa peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Ini menunjukkan bahwa dampak krisis tidak selalu bersifat finansial semata. Dalam advokasi, kerugian yang paling berbahaya justru seringkali bersifat intangible atau tidak terwujud, yaitu hilangnya kepercayaan publik, rusaknya kredibilitas organisasi, atau melemahnya posisi tawar kelompok yang diadvokasi, misalnya petani kecil, peternak, atau nelayan. Kerugian jenis ini seringkali lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian finansial karena kepercayaan yang sudah runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Sementara kerugian finansial yang relatif dapat dihitung dan dikelola dengan lebih terukur.
Pada bagian ini kita akan membahas 5 contoh krisis yang paling umum dihadapi oleh kelompok advokasi agribisnis. Contoh pertama adalah berita hoak yang terkait harga pangan. Ini adalah salah satu jenis krisis yang paling sering terjadi. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang kemudian memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar bagi kelompok advokasi petani. Situasi semacam ini bisa menjadi krisis ganda. Di satu sisi, informasi palsu tersebut bisa memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol harga pasar secara terburu-buru, yang pada akhirnya justru merugikan petani karena harga jual mereka ditekan turun secara paksa. Contoh kedua adalah minyak goreng atau cabai, sehingga sensitif emosional terhadap isu ini sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, sebuah pesan berantai di grup percakapan keluarga atau tetangga bisa menyebar di ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Lalu contoh ketiga adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Pemerintah dengan berbagai pertimbangan kebijakan makro terkadang mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba. Misalnya larangan ekspor komoditas tertentu seperti minyak goreng atau batu bara, atau sebaliknya larangan impor produk pertanian tertentu demi melindungi petani lokal. Bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir, mereka kontrak-kontrak ekspor yang sudah berjalan bisa terhenti secara mendadak. Kapal-kapal pengangkut bisa bertahan di pelabuhan dengan biaya tambahan yang terus berjalan, dan mitra bisnis di luar negeri bisa kehilangan kepercayaan terhadap keandalan pasokan dari Indonesia untuk jangka panjang. Contoh keempat adalah pencemaran nama baik komoditas. Ini terjadi ketika sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultural, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa didukung bukti yang kuat, namun disebarkan oleh media atau kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Kasus macam ini seringkali menjadi krisis besar bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Lalu contoh terakhir adalah kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya program pengembangan lahan pertanian skala besar di suatu wilayah yang sebelumnya diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi, ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang signifikan. Situasi ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi maupun pihak yang mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Langkah pertama adalah pembentukan tim krisis. Setiap organisasi advokasi, kecil apapun skalanya, sebaiknya memiliki tim inti yang sudah ditunjuk sejak sebelum krisis terjadi, bukan dibentuk secara dadakan setelah krisis muncul. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi yang baik harus aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun daring, serta media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, disinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Idealnya sebelum isu tersebut sempat menjadi perbincangan luas. Lalu bagi organisasi dengan sumber daya terbatas yang belum mampu berlangganan perangkat social listening berbayar, pemantauan ini tetap bisa dilakukan secara sederhana. Bagian yang tidak kalah penting dari tahap ini adalah kemampuan membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoax murni. Ideal keterampilan yang membutuhkan kejernihan berpikir, terutama saat tekanan publik sedang tinggi dan emosi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika yang muncul adalah kritik yang valid, misalnya masyarakat mengkritik praktik tertentu yang memang perlu diperbaiki dan didukung bukti yang memadai, maka respon yang tepat adalah akuntabilitas dan komitmen perbaikan. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai manajemen krisis dan advokasi agribisnis. Saya berharap materi ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi Anda,
baik dalam konteks ekonomi maupun dalam praktek advokasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program pembelajaran advokasi agribisnis. Saya Lukman Bayhaki dan pada pertemuan hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat aplikatif. Dan jujur saja sangat sering luput dari perhatian banyak organisasi maupun asosiasi yang bergerak di bidang pertanian. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah pengurus sebuah asosiasi petani, atau mungkin bagian dari komunikasi dari sebuah perusahaan agribisnis. Suatu pagi Anda bangun dan mendapati berita di media sosial sudah viral semalaman, menyebutkan bahwa harga beras akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan akibat gagal panen besar-besaran. Padahal informasi itu tidak benar. Namun dalam hitungan jam, konsumen sudah panik, pasar sudah bergejolak, dan yang disalahkan justru petani. Apa yang harus Anda lakukan dalam hitungan menit, bukan hari? Situasi seperti ini yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Dalam dunia advokasi, terutama advokasi di sektor agribisnis, yang sangat sensitif terhadap isu harga pangan, kebijakan ekspor impor lingkungan dan kesehatan, krisis bisa datang kapan saja dari arah yang tidak terduga dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di era digital seperti sekarang, sebuah unggahan yang tersebar pukul 6 pagi bisa saja sudah menjadi topik pembicaraan nasional sebelum pukul 12 siang, jauh sebelum organisasi terkait sempat menyusun tanggapan resmi. Jadi baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam konteks advokasi? Manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 3 fase yang disebutkan secara eksplisit dalam definisi tersebut. Mempersiapkan, merespon, dan pulih. Ini artinya manajemen krisis bukan hanya soal bagaimana bereaksi saat krisis sedang berlangsung, tetapi mencakup satu siklus penuh yang berkelanjutan. Fase persiapan berarti membangun sistem deteksi dini, melatih tim dan menyiapkan pesan-pesan kunci sebelum krisis datang sehingga dapat sehingga saat krisis benar-benar terjadi, tim perlu berpikir dari nol. Fase respon adalah saat krisis benar-benar terjadi, dan organisasi harus bertindak cepat dan tepat, sesuai dengan protokol yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan fase pemulihan adalah proses setelah krisis mereda, yaitu memperbaiki reputasi, mengevaluasi seluruh proses penanganan, dan mematikan kepercayaan publik kembali pulih secara bertahap. Ketiga, perhatikan frasa peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Ini menunjukkan bahwa dampak krisis tidak selalu bersifat finansial semata. Dalam advokasi, kerugian yang paling berbahaya justru seringkali bersifat intangible atau tidak terwujud, yaitu hilangnya kepercayaan publik, rusaknya kredibilitas organisasi, atau melemahnya posisi tawar kelompok yang diadvokasi, misalnya petani kecil, peternak, atau nelayan. Kerugian jenis ini seringkali lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian finansial karena kepercayaan yang sudah runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali.
sementara kerugian finansial yang relatif dapat dihitung dan dikelola dengan lebih terukur. Pada bagian ini kita akan membahas 5 contoh krisis yang paling umum dihadapi oleh kelompok advokasi agribisnis. Contoh pertama adalah berita hoak yang terkait harga pangan. Ini adalah salah satu jenis krisis yang paling sering terjadi. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang kemudian memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar bagi kelompok advokasi petani. Situasi semacam ini bisa menjadi krisis ganda. Di satu sisi, informasi palsu tersebut bisa memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol harga pasar secara terburu-buru, yang pada akhirnya justru merugikan petani karena harga jual mereka ditekan turun secara paksa. Contoh kedua adalah minyak goreng atau cabai, sehingga sensitif emosional terhadap isu ini sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, sebuah pesan berantai di grup percakapan keluarga atau tetangga bisa menyebar di ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Lalu contoh ketiga adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Pemerintah dengan berbagai pertimbangan kebijakan makro terkadang mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba. Misalnya larangan ekspor komoditas tertentu seperti minyak goreng atau batu bara, atau sebaliknya larangan impor produk pertanian tertentu demi melindungi petani lokal. Bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir, mereka kontrak-kontrak ekspor yang sudah berjalan bisa terhenti secara mendadak. Kapal-kapal pengangkut bisa bertahan di pelabuhan dengan biaya tambahan yang terus berjalan, dan mitra bisnis di luar negeri bisa kehilangan kepercayaan terhadap keandalan pasokan dari Indonesia untuk jangka panjang. Contoh keempat adalah pencemaran nama baik komoditas. Ini terjadi ketika sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultural, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa didukung bukti yang kuat, namun disebarkan oleh media atau kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Kasus macam ini seringkali menjadi krisis besar bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Lalu contoh terakhir adalah kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya program pengembangan lahan pertanian skala besar di suatu wilayah yang sebelumnya diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi, ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang signifikan. Situasi ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi maupun pihak yang mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Langkah pertama adalah pembentukan tim krisis. Setiap organisasi advokasi, kecil apapun skalanya, sebaiknya memiliki tim inti yang sudah ditunjuk sejak sebelum krisis terjadi, bukan dibentuk secara dadakan setelah krisis muncul. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi yang baik harus aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun daring, serta media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, disinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Idealnya sebelum isu tersebut sempat menjadi perbincangan luas. Lalu bagi organisasi dengan sumber daya terbatas yang belum mampu berlangganan perangkat social listening berbayar, pemantauan ini tetap bisa dilakukan secara sederhana. Bagian yang tidak kalah penting dari tahap ini adalah kemampuan membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoax murni. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan kejernihan berpikir, terutama saat tekanan publik sedang tinggi dan emosi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika yang muncul adalah kritik yang valid, misalnya masyarakat mengkritik praktik tertentu yang memang perlu diperbaiki dan didukung bukti yang memadai, maka respon yang tepat adalah akuntabilitas dan komitmen perbaikan.
Demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai manajemen krisis dan advokasi agribisnis. Saya berharap materi ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi Anda, baik dalam konteks agribisnis maupun dalam praktek advokasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program pembelajaran advokasi agribisnis. Saya Lukman Bayhaki dan pada pertemuan hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat aplikatif. Dan jujur saja sangat sering luput dari perhatian banyak organisasi maupun asosiasi yang bergerak di bidang pertanian. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah pengurus sebuah asosiasi petani, atau mungkin bagian dari komunikasi dari sebuah perusahaan agribisnis. Suatu pagi, Anda bangun dan mendapati berita di media sosial sudah viral semalaman, menyebutkan bahwa harga beras akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan akibat gagal panen besar-besaran. Padahal informasi itu tidak benar. Namun dalam hitungan jam, konsumen sudah panik, pasar sudah bergejolak, dan yang disalahkan justru petani. Apa yang harus Anda lakukan dalam hitungan menit, bukan hari? Situasi seperti ini yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Dalam dunia advokasi, terutama advokasi di sektor agribisnis, yang sangat sensitif terhadap isu harga pangan, kebijakan ekspor impor lingkungan dan kesehatan, krisis bisa datang kapan saja, dari arah yang tidak terduga, dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di era digital seperti sekarang, sebuah unggahan yang tersebar pukul 6 pagi bisa saja sudah menjadi topik pembicaraan nasional sebelum pukul 12 siang, jauh sebelum organisasi terkait sempat menyusun tanggapan resmi. Jadi baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam konteks advokasi? Manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 3 fase yang disebutkan secara eksplisit dalam definisi tersebut. Mempersiapkan, merespon, dan pulih. Ini artinya manajemen krisis bukan hanya soal bagaimana bereaksi saat krisis sedang berlangsung, tetapi mencakup satu siklus penuh yang berkelanjutan. Fase persiapan berarti membangun sistem deteksi dini, melatih tim, dan menyiapkan pesan-pesan kunci sebelum krisis datang sehingga dapat sehingga saat krisis benar-benar terjadi, tim perlu berpikir dari nol. Fase respon adalah saat krisis benar-benar terjadi, dan organisasi harus bertindak cepat dan tepat, sesuai dengan protokol yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan fase pemulihan adalah proses setelah krisis mereda, yaitu memperbaiki reputasi, mengevaluasi seluruh proses penanganan, dan mematikan kepercayaan publik kembali pulih secara bertahap. Ketiga, perhatikan frasa peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Ini menunjukkan bahwa dampak krisis tidak selalu bersifat finansial semata. Dalam advokasi, kerugian yang paling berbahaya justru seringkali bersifat intangible atau tidak terwujud, yaitu hilangnya kepercayaan publik, rusaknya kredibilitas organisasi, atau melemahnya posisi tawar kelompok yang diadvokasi. Misalnya petani kecil, peternak, atau nelayan. Kerugian jenis ini seringkali lebih sulit dipulihkan
dibandingkan kerugian finansial karena kepercayaan yang sudah runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Sementara kerugian finansial yang relatif dapat dihitung dan dikelola dengan lebih terukur. Pada bagian ini kita akan membahas 5 contoh krisis yang paling umum dihadapi oleh kelompok advokasi agribisnis. Contoh pertama adalah berita hoak yang terkait harga pangan. Ini adalah salah satu jenis krisis yang paling sering terjadi. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang kemudian memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar bagi kelompok advokasi petani. Situasi semacam ini bisa menjadi krisis ganda. Di satu sisi, informasi palsu tersebut bisa memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol harga pasar secara terburu-buru, yang pada akhirnya justru merugikan petani karena harga jual mereka ditekan turun secara paksa. Contoh kedua adalah minyak goreng atau cabai, sehingga sensitif emosional terhadap isu ini sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, sebuah pesan berantai di grup percakapan keluarga atau tetangga bisa menyebar di ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Lalu contoh ketiga adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Pemerintah dengan berbagai pertimbangan kebijakan makro terkadang mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba. Misalnya larangan ekspor komoditas tertentu seperti minyak goreng atau batu bara, atau sebaliknya larangan impor produk pertanian tertentu demi melindungi petani lokal. Bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir, mereka kontrak-kontrak ekspor yang sudah berjalan bisa terhenti secara mendadak. Kapal-kapal pengangkut bisa bertahan di pelabuhan dengan biaya tambahan yang terus berjalan, dan mitra bisnis di luar negeri bisa kehilangan kepercayaan terhadap keandalan pasokan dari Indonesia untuk jangka panjang. Contoh keempat adalah pencemaran nama baik komoditas. Ini terjadi ketika sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultural, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa didukung bukti yang kuat, namun disebarkan oleh media atau kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Kasus macam ini seringkali menjadi krisis besar bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Lalu contoh terakhir adalah kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya program pengembangan lahan pertanian skala besar di suatu wilayah yang sebelumnya diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi, ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang signifikan. Situasi ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi maupun pihak yang mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Langkah pertama adalah pembentukan tim krisis. Setiap organisasi advokasi, kecil apapun skalanya, sebaiknya memiliki tim inti yang sudah ditunjuk sejak sebelum krisis terjadi, bukan dibentuk secara dadakan setelah krisis muncul. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi yang baik harus aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun daring, serta media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, disinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Idealnya sebelum isu tersebut sempat menjadi perbincangan luas. Lalu bagi organisasi dengan sumber daya terbatas yang belum mampu berlangganan perangkat social listening berbayar, pemantauan ini tetap bisa dilakukan secara sederhana. Bagian yang tidak kalah penting dari tahap ini adalah kemampuan membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoax murni. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan kejernihan berpikir, terutama saat tekanan publik sedang tinggi dan emosi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika yang muncul adalah kritik yang valid, misalnya masyarakat mengkritik praktik tertentu yang memang perlu diperbaiki dan didukung bukti yang memadai,
maka respon yang tepat adalah akuntabilitas dan komitmen perbaikan. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai manajemen krisis dan advokasi agribisnis. Saya berharap materi ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi Anda, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam praktek advokasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program pembelajaran advokasi agribisnis. Saya Lukman Bayhaki dan pada pertemuan hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat aplikatif. Dan jujur saja sangat sering luput dari perhatian banyak organisasi maupun asosiasi yang bergerak di bidang pertanian. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah pengurus sebuah asosiasi petani, atau mungkin bagian dari komunikasi dari sebuah perusahaan agribisnis. Suatu pagi Anda bangun dan mendapati berita di media sosial sudah viral semalaman, menyebutkan bahwa harga beras akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan akibat gagal panen besar-besaran. Padahal informasi itu tidak benar. Namun dalam hitungan jam, konsumen sudah panik, pasar sudah bergejolak, dan yang disalahkan justru petani. Apa yang harus Anda lakukan dalam hitungan menit, bukan hari? Situasi seperti ini yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Dalam dunia advokasi, terutama advokasi di sektor agribisnis, yang sangat sensitif terhadap isu harga pangan, kebijakan ekspor impor lingkungan dan kesehatan, krisis bisa datang kapan saja, dari arah yang tidak terduga, dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di era digital seperti sekarang, sebuah unggahan yang tersebar pukul 6 pagi bisa saja sudah menjadi topik pembicaraan nasional sebelum pukul 12 siang, jauh sebelum organisasi terkait sempat menyusun tanggapan resmi. Jadi baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam konteks advokasi? Manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 3 fase yang disebutkan secara eksplisit dalam definisi tersebut. Mempersiapkan, merespon, dan pulih. Ini artinya manajemen krisis bukan hanya soal bagaimana bereaksi saat krisis sedang berlangsung, tetapi mencakup satu siklus penuh yang berkelanjutan. Fase persiapan berarti membangun sistem deteksi dini, melatih tim, dan menyiapkan pesan-pesan kunci sebelum krisis datang sehingga dapat sehingga saat krisis benar-benar terjadi, tim perlu berpikir dari nol. Fase respon adalah saat krisis benar-benar terjadi, dan organisasi harus bertindak cepat dan tepat, sesuai dengan protokol yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan fase pemulihan adalah proses setelah krisis mereda, yaitu memperbaiki reputasi, mengevaluasi seluruh proses penanganan, dan mematikan kepercayaan publik kembali pulih secara bertahap. Ketiga, perhatikan frasa peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Ini menunjukkan bahwa dampak krisis tidak selalu bersifat finansial semata. Dalam advokasi, kerugian yang paling berbahaya justru seringkali bersifat intangible atau tidak terwujud, yaitu hilangnya kepercayaan publik, rusaknya kredibilitas organisasi, atau melemahnya posisi tawar kelompok yang diadvokasi.
misalnya petani kecil, peternak, atau nelayan. Kerugian jenis ini seringkali lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian finansial karena kepercayaan yang sudah runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Sementara kerugian finansial yang relatif dapat dihitung dan dikelola dengan lebih terukur. Pada bagian ini kita akan membahas 5 contoh krisis yang paling umum dihadapi oleh kelompok advokasi agribisnis. Contoh pertama adalah berita hoak yang terkait harga pangan. Ini adalah salah satu jenis krisis yang paling sering terjadi. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang kemudian memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar bagi kelompok advokasi petani. Situasi semacam ini bisa menjadi krisis ganda. Di satu sisi, informasi palsu tersebut bisa memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol harga pasar secara terburu-buru, yang pada akhirnya justru merugikan petani karena harga jual mereka ditekan turun secara paksa. Contoh kedua adalah minyak goreng atau cabai, sehingga sensitif emosional terhadap isu ini sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, sebuah pesan berantai di grup percakapan keluarga atau tetangga bisa menyebar di ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Lalu contoh ketiga adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Pemerintah dengan berbagai pertimbangan kebijakan makro terkadang mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba, misalnya larangan ekspor komoditas tertentu seperti minyak goreng atau batu bara, atau sebaliknya, larangan impor produk pertanian tertentu demi melindungi petani lokal. Bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir, mereka kontrak-kontrak ekspor yang sudah berjalan bisa terhenti secara mendadak. Kapal-kapal pengangkut bisa bertahan di pelabuhan dengan biaya tambahan yang terus berjalan, dan mitra bisnis di luar negeri bisa kehilangan kepercayaan terhadap keandalan pasokan dari Indonesia untuk jangka panjang. Contoh keempat adalah pencemaran nama baik komoditas. Ini terjadi ketika sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultural, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa didukung bukti yang kuat, namun disebarkan oleh media atau kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Kasus macam ini seringkali menjadi krisis besar bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Lalu contoh terakhir adalah kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya program pengembangan lahan pertanian skala besar di suatu wilayah yang sebelumnya diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi, ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang signifikan. Situasi ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi maupun pihak yang mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Langkah pertama adalah pembentukan tim krisis. Setiap organisasi advokasi, kecil apapun skalanya, sebaiknya memiliki tim inti yang sudah ditunjuk sejak sebelum krisis terjadi, bukan dibentuk secara dadakan setelah krisis muncul. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi yang baik harus aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun daring, serta media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, disinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Idealnya sebelum isu tersebut sempat menjadi perbincangan luas. Lalu bagi organisasi dengan sumber daya terbatas yang belum mampu berlangganan perangkat social listening berbayar, pemantauan ini tetap bisa dilakukan secara sederhana. Bagian yang tidak kalah penting dari tahap ini adalah kemampuan membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoax murni. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan kejernihan berpikir, terutama saat tekanan publik sedang tinggi dan emosi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan.
Jika yang muncul adalah kritik yang valid, misalnya masyarakat mengkritik praktik tertentu yang memang perlu diperbaiki dan didukung bukti yang memadai, maka respon yang tepat adalah akuntabilitas dan komitmen perbaikan. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai manajemen krisis dan advokasi agribisnis. Saya berharap materi ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi Anda, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam praktek advokasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program pembelajaran advokasi agribisnis. Saya Lukman Bayhaki dan pada pertemuan hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat aplikatif. Dan jujur saja sangat sering luput dari perhatian banyak organisasi maupun asosiasi yang bergerak di bidang pertanian. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah pengurus sebuah asosiasi petani, atau mungkin bagian dari komunikasi dari sebuah perusahaan agribisnis. Suatu pagi Anda bangun dan mendapati berita di media sosial sudah viral semalaman, menyebutkan bahwa harga beras akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan akibat gagal panen besar-besaran. Padahal informasi itu tidak benar. Namun dalam hitungan jam, konsumen sudah panik, pasar sudah bergejolak, dan yang disalahkan justru petani. Apa yang harus Anda lakukan dalam hitungan menit, bukan hari? Situasi seperti ini yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Dalam dunia advokasi, terutama advokasi di sektor agribisnis, yang sangat sensitif terhadap isu harga pangan, kebijakan ekspor impor lingkungan dan kesehatan, krisis bisa datang kapan saja, dari arah yang tidak terduga, dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di era digital seperti sekarang, sebuah unggahan yang tersebar pukul 6 pagi bisa saja sudah menjadi topik pembicaraan nasional sebelum pukul 12 siang, jauh sebelum organisasi terkait sempat menyusun tanggapan resmi. Jadi baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam konteks advokasi? Manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 3 fase yang disebutkan secara eksplisit dalam definisi tersebut. Mempersiapkan, merespon, dan pulih. Ini artinya manajemen krisis bukan hanya soal bagaimana bereaksi saat krisis sedang berlangsung, tetapi mencakup satu siklus penuh yang berkelanjutan. Fase persiapan berarti membangun sistem deteksi dini, melatih tim, dan menyiapkan pesan-pesan kunci sebelum krisis datang sehingga dapat sehingga saat krisis benar-benar terjadi, tim perlu berpikir dari nol. Fase respon adalah saat krisis benar-benar terjadi, dan organisasi harus bertindak cepat dan tepat, sesuai dengan protokol yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan fase pemulihan adalah proses setelah krisis mereda, yaitu memperbaiki reputasi, mengevaluasi seluruh proses penanganan, dan mematikan kepercayaan publik kembali pulih secara bertahap. Ketiga, perhatikan frasa peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Ini menunjukkan bahwa dampak krisis tidak selalu bersifat finansial semata. Dalam advokasi, kerugian yang paling berbahaya justru seringkali bersifat intangible atau tidak terwujud.
yaitu hilangnya kepercayaan publik, rusaknya kredibilitas organisasi, atau melemahnya posisi tawar kelompok yang diadvokasi, misalnya petani kecil, peternak, atau nelayan. Kerugian jenis ini seringkali lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian finansial karena kepercayaan yang sudah runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Sementara kerugian finansial yang relatif dapat dihitung dan dikelola dengan lebih terukur. Pada bagian ini kita akan membahas 5 contoh krisis yang paling umum dihadapi oleh kelompok advokasi agribisnis. Contoh pertama adalah berita hoak yang terkait harga pangan. Ini adalah salah satu jenis krisis yang paling sering terjadi. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang kemudian memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar bagi kelompok advokasi petani. Situasi semacam ini bisa menjadi krisis ganda. Di satu sisi, informasi palsu tersebut bisa memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol harga pasar secara terburu-buru, yang pada akhirnya justru merugikan petani karena harga jual mereka ditekan turun secara paksa. Contoh kedua adalah minyak goreng atau cabai, sehingga sensitif emosional terhadap isu ini sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, sebuah pesan berantai di grup percakapan keluarga atau tetangga bisa menyebar di ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Lalu contoh ketiga adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Pemerintah dengan berbagai pertimbangan kebijakan makro terkadang mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba. Misalnya larangan ekspor komoditas tertentu seperti minyak goreng atau batu bara, atau sebaliknya larangan impor produk pertanian tertentu demi melindungi petani lokal. Bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir, mereka kontrak-kontrak ekspor yang sudah berjalan bisa terhenti secara mendadak. Kapal-kapal pengangkut bisa bertahan di pelabuhan dengan biaya tambahan yang terus berjalan, dan mitra bisnis di luar negeri bisa kehilangan kepercayaan terhadap keandalan pasokan dari Indonesia untuk jangka panjang. Contoh keempat adalah pencemaran nama baik komoditas. Ini terjadi ketika sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultural, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa didukung bukti yang kuat, namun disebarkan oleh media atau kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Kasus macam ini seringkali menjadi krisis besar bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Lalu contoh terakhir adalah kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya program pengembangan lahan pertanian skala besar di suatu wilayah yang sebelumnya diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi, ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang signifikan. Situasi ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi maupun pihak yang mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Langkah pertama adalah pembentukan tim krisis. Setiap organisasi advokasi, kecil apapun skalanya, sebaiknya memiliki tim inti yang sudah ditunjuk sejak sebelum krisis terjadi, bukan dibentuk secara dadakan setelah krisis muncul. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi yang baik harus aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun daring, serta media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Idealnya sebelum isu tersebut sempat menjadi perbincangan luas. Lalu bagi organisasi dengan sumber daya terbatas yang belum mampu berlangganan perangkat social listening berbayar, pemantauan ini tetap bisa dilakukan secara sederhana. Bagian yang tidak kalah penting dari tahap ini adalah kemampuan membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoax murni.
Ideal keterampilan yang membutuhkan kejernihan berpikir, terutama saat tekanan publik sedang tinggi dan emosi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika yang muncul adalah kritik yang valid, misalnya masyarakat mengkritik praktik tertentu yang memang perlu diperbaiki dan didukung bukti yang memadai, maka respon yang tepat adalah akuntabilitas dan komitmen perbaikan. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai manajemen krisis dan advokasi agribisnis. Saya berharap materi ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi Anda, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam praktek advokasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program pembelajaran advokasi agribisnis. Saya Lukman Bayhaki dan pada pertemuan hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat aplikatif. Dan jujur saja sangat sering luput dari perhatian banyak organisasi maupun asosiasi yang bergerak di bidang pertanian. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah pengurus sebuah asosiasi petani, atau mungkin bagian dari komunikasi dari sebuah perusahaan agribisnis. Suatu pagi Anda bangun dan mendapati berita di media sosial sudah viral semalaman, menyebutkan bahwa harga beras akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan akibat gagal panen besar-besaran. Padahal informasi itu tidak benar. Namun dalam hitungan jam, konsumen sudah panik, pasar sudah bergejolak, dan yang disalahkan justru petani. Apa yang harus Anda lakukan dalam hitungan menit, bukan hari? Situasi seperti ini yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Dalam dunia advokasi, terutama advokasi di sektor agribisnis, yang sangat sensitif terhadap isu harga pangan, kebijakan ekspor impor lingkungan dan kesehatan, krisis bisa datang kapan saja dari arah yang tidak terduga dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di era digital seperti sekarang, sebuah unggahan yang tersebar pukul 6 pagi bisa saja sudah menjadi topik pembicaraan nasional sebelum pukul 12 siang, jauh sebelum organisasi terkait sempat menyusun tanggapan resmi. Jadi baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam konteks advokasi? Manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 3 fase yang disebutkan secara eksplisit dalam definisi tersebut. Mempersiapkan, merespon, dan pulih. Ini artinya manajemen krisis bukan hanya soal bagaimana bereaksi saat krisis sedang berlangsung, tetapi mencakup satu siklus penuh yang berkelanjutan. Fase persiapan berarti membangun sistem deteksi dini, melatih tim dan menyiapkan pesan-pesan kunci sebelum krisis datang sehingga dapat sehingga saat krisis benar-benar terjadi, tim perlu berpikir dari nol. Fase respon adalah saat krisis benar-benar terjadi dan organisasi harus bertindak cepat dan tepat sesuai dengan protokol yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan fase pemulihan adalah proses setelah krisis mereda, yaitu memperbaiki reputasi, mengevaluasi seluruh proses penanganan, dan mematikan kepercayaan publik kembali pulih secara bertahap. Ketiga, perhatikan frasa peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili.
Ini menunjukkan bahwa dampak krisis tidak selalu bersifat finansial semata. Dalam advokasi, kerugian yang paling berbahaya justru seringkali bersifat intangible atau tidak terwujud, yaitu hilangnya kepercayaan publik, rusaknya kredibilitas organisasi, atau melemahnya posisi tawar kelompok yang diadvokasi. Misalnya petani kecil, peternak, atau nelayan. Kerugian jenis ini seringkali lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian finansial karena kepercayaan yang sudah runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Sementara kerugian finansial yang relatif dapat dihitung dan dikelola dengan lebih terukur. Pada bagian ini kita akan membahas 5 contoh krisis yang paling umum dihadapi oleh kelompok advokasi agribisnis. Contoh pertama adalah berita hoak yang terkait harga pangan. Ini adalah salah satu jenis krisis yang paling sering terjadi. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang kemudian memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar bagi kelompok advokasi petani. Situasi semacam ini bisa menjadi krisis ganda. Di satu sisi, informasi palsu tersebut bisa memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol harga pasar secara terburu-buru, yang pada akhirnya justru merugikan petani karena harga jual mereka ditekan turun secara paksa. Contoh kedua adalah minyak goreng atau cabai, sehingga sensitif emosional terhadap isu ini sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, sebuah pesan berantai di grup percakapan keluarga atau tetangga bisa menyebar di ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Lalu contoh ketiga adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Pemerintah dengan berbagai pertimbangan kebijakan makro terkadang mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba. Misalnya larangan ekspor komoditas tertentu seperti minyak goreng atau batu bara, atau sebaliknya larangan impor produk pertanian tertentu demi melindungi petani lokal. Bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir, mereka kontrak-kontrak ekspor yang sudah berjalan bisa terhenti secara mendadak. Kapal-kapal pengangkut bisa bertahan di pelabuhan dengan biaya tambahan yang terus berjalan, dan mitra bisnis di luar negeri bisa kehilangan kepercayaan terhadap keandalan pasokan dari Indonesia untuk jangka panjang. Contoh keempat adalah pencemaran nama baik komoditas. Ini terjadi ketika sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultural, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa didukung bukti yang kuat, namun disebarkan oleh media atau kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Kasus macam ini seringkali menjadi krisis besar bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Lalu contoh terakhir adalah kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya program pengembangan lahan pertanian skala besar di suatu wilayah yang sebelumnya diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi, ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang signifikan. Situasi ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi maupun pihak yang mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Langkah pertama adalah pembentukan tim krisis. Setiap organisasi advokasi, kecil apapun skalanya, sebaiknya memiliki tim inti yang sudah ditunjuk sejak sebelum krisis terjadi, bukan dibentuk secara dadakan setelah krisis muncul. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi yang baik harus aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun daring, serta media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, disinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Idealnya sebelum isu tersebut sempat menjadi perbincangan luas. Lalu bagi organisasi dengan sumber daya terbatas yang belum mampu berlangganan perangkat social listening berbayar,
Pemantauan ini tetap bisa dilakukan secara sederhana. Bagian yang tidak kalah penting dari tahap ini adalah kemampuan membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoax murni. Ideal keterampilan yang membutuhkan kejernihan berpikir, terutama saat tekanan publik sedang tinggi dan emosi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika yang muncul adalah kritik yang valid, misalnya masyarakat mengkritik praktik tertentu yang memang perlu diperbaiki dan didukung bukti yang memadai, maka respon yang tepat adalah akuntabilitas dan komitmen perbaikan. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai manajemen krisis dan advokasi agribisnis. Saya berharap materi ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi Anda, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam praktek advokasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.